Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Desasya Widianti, NRP 1116410035. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluasi akhir semester dari kelas metode eksplorasi geofisika. Yang pertama itu, apa yang Anda pelajari dan pahami dari mata kuliah ini? Lalu dalam metode eksplorasi geofisika, pada mata kuliah ini, kami belajar memahami parameter-parameter fisika untuk mempelajari fenomena alam ataupun untuk eksplorasi yang meliputi bahasan-bahasan seperti berikut. Yang pertama ada fisika bumi, yaitu pengertiannya tentang fisika batuan, parameter-parameter fisika bumi, dan aplikasi fisika bumi. Lalu yang kedua itu pembentukan dan struktur dalam bumi, yaitu pembentukan bumi, struktur-struktur bumi, pembagian waktu geologi, penentuan umur dengan metode radioaktif, laju erosi dan sedimentasi. Lalu ada suhu bumi, yaitu gradien suhu dan aliran panas, sumber panas. Kemudian ada pokok bahasan berupa gempa bumi dan pengamatannya yang meliputi seismograf dan seismogram, lalu jenis gelombang gempa bumi, getaran gempa bumi, dan intensitas gempa bumi. Lalu ada bahasan kejadian, skala kekuatan dan kajian seismologi, itu meliputi kejadian gempa bumi, skala kekuatan, kajian seismologi untuk struktur, relokasi hiposenter, dan mekanisme fokus. Lalu pada seismik eksplorasi melingkupi pendahuluan, perangkap hidrokarbon, permasalahan lingkungan, seismik refleksi, dan kurva dispersi. Lalu pada pokok bahasan gaya berat dan geomagnet itu meliputi anomali Bolger, isolasi eksplorasi gaya berat, eksplorasi geomagnet. Di kelistrikan bumi, kami mempelajari metode self-potential, metode tahanan jenis, metode induced polarization, dan metode seismoelektrik. Kemudian pada metode elektromagnetik, kami mempelajari ground penetrating radar, magnetolorik, dan VLF-EM. Lalu pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa konsep-konsep fisika bumi, parameter-parameter fisika batuan, dan prinsip yang dipakai dalam fisika bumi atau geofisika. Lalu ada pembentukan dan struktur dalam bumi, mekanisme gempa bumi, serta sistem pengamatan gempa bumi. Lalu ada perlambatan gelombang mekanik yang digunakan untuk mengetahui model bawah permukaan. Kemudian ada juga penggambaran bawah permukaan melalui sifat kelistrikan. Dan terakhir ada penggambaran bawah permukaan melalui karakteristik perlambatan gelombang elektromagnetik pada batuan. Sekian itu penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 permasalahan yang ada di sekitar Anda yang mungkin dan dapat diselesaikan atau diidentifikasi menggunakan metode geofisika. Lalu kita berlanjut ke soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 permasalahan yang di sekitar Anda yang mungkin dapat diselesaikan atau diidentifikasikan menggunakan metode geofisika. Jadi topik yang saya ambil kali ini yaitu eksplorasi bahan bakar fosil, karena kebutuhan akan mineral dan sumber daya hidrokarbon semakin meningkat dan pencarian terhadap mineral dan sumber daya hidrokarbon itu semakin sulit sehingga dibutuhkan metode eksplorasi yang modern. Metode pencarian terhadap mineral dan sumber daya hidrokarbon tidak hanya menggunakan penelitian geologi, tapi juga melibatkan pengukuran fisika. Kombinasi dari penelitian geologi maupun pengukuran fisika merupakan kombinasi metode pencarian mineral dan sumber daya hidrokarbon yang modern karena dapat memberikan informasi bawah permukaan untuk menentukan lokasi keterdapatan mineral dan sumber daya hidrokarbon. Lalu yang kedua ada eksplorasi air tanah. Tujuan utama dari investigasi air tanah dalam geofisika adalah mengetahui lapisan bawah permukaan bumi, sehingga diketahui kemungkinan keterdapatan air tanah dan mineral pada kedalaman tertentu. Keterdapatan air tanah di dalam bumi tidak bisa kita lihat langsung di permukaan tanah, tetapi keberadaan, potensi, dan karakteristiknya dapat diketahui dengan mengaplikasikan beberapa metode investigasi air tanah. Secara garis besar, ada 2 jenis investigasi air tanah, yaitu investigasi dari permukaan tanah maupun investigasi di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, ada investigasi arkeologi.
Studi tentang peninggalan benda arkeologi tak lepas dari informasi yang ingin diperoleh mengenai perilaku sosial, budaya para leluhur, dan atau memanfaatkan sisa artefak sebagai barang bernilai komoditi tinggi, atau sejarah untuk mengetahui peradaban. Minimnya informasi yang telah diperoleh perihal peninggalan artefak yang terpendam di bawah permukaan tanah merupakan suatu hambatan dalam proses ekskavasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran dengan metode pemetaan bawah permukaan di sekitar daerah yang diduga terdapat artefak agar proses penggalian dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan dan diperoleh hasil yang signifikan dan efisien. Pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 3 metode yang mungkin untuk menyelesaikan salah satu permasalahan tersebut dan jelaskan dan beserta penjelasannya. Akan dilanjutkan di video selanjutnya. Lalu di soal selanjutnya adalah 3 metode yang digunakan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan geofisika dari video yang telah dijelaskan sebelumnya. Saya mengambil topik yaitu eksplorasi air tanah. Terdapat 3 metode dalam eksplorasi air tanah ini, yaitu yang pertama ada metode resistivitas. Nah, metode resistivitas itu sendiri adalah salah satu dari kelompok metode geolistrik yang digunakan untuk mempelajari keadaan bawah permukaan dengan cara mempelajari sifat aliran listrik di dalam batuan di bawah permukaan bumi. Prinsip dalam metode resistivitas yaitu arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi melalui 2 elektrode arus. Sedangkan beda potensial yang terjadi diukur melalui 2 elektrode potensial. Dari hasil pengukuran arus dan beda potensial listrik ini dapat diperoleh variasi harga resistivitas listrik pada lapisan di bawah titik ukur. Lalu di dalam metode resistivitas ini dikenal juga terdapat resistivitas semu. Di bumi ini terdiri dari lapisan-lapisan dengan roh yang berbeda, sehingga potensial yang terukur merupakan pengaruh dari lapisan-lapisan tersebut. Maka harga resistivitas yang terukur bukan merupakan harga resistivitas untuk satu lapisan saja. Resistivitas semu ini dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Terdapat 4 jenis pengukuran dalam metode resistivitas, yaitu metode VES, resistivitas mapping, resistivitas tomografi, dan resistivitas anisotropi. Lalu dalam metode resistivitas ini terdapat parameter-parameter yang mempengaruhi resistivitas batuan tersebut, yaitu kandungan air, porositas, permeabilitas, salinitas, maupun kandungan lempung. Di kandungan air ini, pengaruhnya itu resistivitas akan semakin besar jika kandungan air di dalam batuan berkurang. Ini sesuai dengan hukum Archie, yaitu semakin basic suatu batuan, maka besar resistivitasnya juga semakin besar. Lalu kalau porositas ini pengaruhnya itu resistivitas akan semakin besar jika porositasnya juga besar. Seperti berbanding lurus ya. Kalau yang permeabilitas itu nilai resistivitas batuan dengan permeabilitas tinggi akan lebih besar dibandingkan dengan batuan yang impermeable. Kalau yang salinitas itu pengaruhnya itu nilai resistivitas akan menurun jika nilai salinitas meningkat. Terakhir ada kandungan lempung, yaitu semakin tinggi kandungan lempung mengakibatkan nilai resistivitas menjadi rendah. Itu kayak berkebalikannya dengan nilai kandungan lempung. Terus yang kedua ada metode seismik. Nah, eksplorasi menggunakan metode seismik ini didasarkan pada generasi gelombang seismik di atas permukaan tanah dan perhitungan waktu yang diambil oleh gelombang untuk melakukan perjalanan dari sumber melalui massa batuan ke serangkaian geofon yang biasanya ditata sepanjang garis lurus dari sumber. Bahan peledak dan sumber energi lainnya digunakan untuk menghasilkan gelombang seismik dalam massa batuan, dan geofon digunakan untuk mendeteksi gerakan tanah yang dihasilkan di permukaan. Nah, seperti ini gambaran survei garis seismik. Terus terlepas dari energi seismik yang bergerak secara langsung melalui massa batuan ke susunan geofon, terdapat 2 jalur utama lainnya yang memungkinkan gelombang refraksi dan gelombang pantul. Kalau gelombang refraksi atau gelombang utama yang bergerak di sepanjang antarmuka 2 tipe batuan, sedangkan gelombang pantul itu dari antarmuka antara 2 tipe batuan. Lalu yang terakhir ada metode elektromagnetik.
Metode elektromagnetik ini didasarkan pada efek konduktivitas tanah pada transmisi energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh sumber alam ataupun buatan manusia, seperti halnya pada suara listrik vertikal. Lalu tujuan dari metode elektromagnetik ini adalah untuk menentukan variasi dalam konduktivitas listrik dengan kedalaman, biasanya dengan asumsi lapisan horizontal. Suara dapat dibuat pada frekuensi konstan dengan memvariasikan jarak antar sumber dan dengan penerima. Sementara pemetaan konduktivitas dapat dilakukan dengan jarak tetap antara dua kumparan. Nah, seperti ini prinsip operasi survei elektromagnetik. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan sejumlah frekuensi, yaitu disebut sebagai frekuensi domain terdengar, atau pada beberapa interval waktu setelah pulsa transien yang disebut sebagai domain waktu dan terdengar. Konduktivitas tanah adalah kebalikan dari nilai resistivitas listriknya. Sekian merupakan 3 metode dalam apa nih? Dalam pencarian air tanah. Selanjutnya adalah perbedaan anomali lokal dengan anomali regional.